Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal musliminal muwahhidin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina wa maulana wa uswatina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Faqad qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun Takmir Masjid Al-Manar ingkang tansah kula mulyakaken, Imam Masjid Al-Manar Ustaz Tamim lan sedaya para bapak ibu, para sami jamaah pengajian rutin malam Selasa Masjid Al-Manar ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kapuraken monggo tansah kita sami muji lan syukur awit estu Allah sampun paring kita sedaya kanugrahan ingkang mekaten melimpah arupi boten sanes nggih nika kekuatan iman saha Islam. Ini satu nikmat yang memang amat sangat luar biasa, begitu mahalnya. Kanthi kita syukur sama sekalian, kita yakin Allah bakal nambah nikmat tansaya kathah lan makathah. Ya, karena kita yakin apa yang Allah firmankan maka pastilah benar, yakni la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini satu ayat yang walaupun tanpa kita artikan kula yakin jenengan sampun padha sami mangertos, sami hafal maksudipun. Mugi-mugi shalawat salam kunjuk atas junjungan kita sami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah keluarga, para sahabat lan umatipun ngantos yaumil kiamah. Bapak Ibu, di kesempatan malam ini kita telah masuk pada bulan Sya'ban. Niki sampun pikantuk tanggal 9. Maka insyaallah Ramadan atau puasa Ramadan tentunya sebulan lagi kurang akan menjelang. Nika 9 Sya'ban, ngoten nggih, 9 nggih Pak nggih. Napa 8? 7. Ini ikhtilaf para ulama ini berarti. Ya sekitar 8 nggih Pak Uti menika. Berarti kalau 8 Sya'ban maka Ramadan ya kurang 22 hari lagi. Tentunya kita akan kedatangan Ramadan, satu kesempatan yang tentu kita merasa yakni bergembira, bahkan merasa bungah dengan akan datangnya Ramadan. Jamaah sekalian, ketika masuk di bulan ini di bulan Sya'ban ini ada satu hal yang mungkin perlu kita cermati. Ada satu amaliyah yang mungkin kula yakin nek panjenengan nggih belum pernah melaksanakan, apa yang disebut dengan sholat alfiyah. Pernah dengar Bapak Ibu? Sholat alfiyah nanti mireng jenengan. Nek dereng berarti alhamdulillah.
Hal ini ialah sholat atau ibadah mahdhah yang dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin ketika masuk pada bulan Sya'ban. Niku sing disebut dengan sholat alfiyah. Niki alfiyah niku bukan nama orang, tapi nama istilah untuk sholat. Lajeng mengapa disebut dengan alfiyah? Ya, alfun itu adalah 1000 Bapak Ibu, 1000 ini alfun. Kenapa dikatakan alfiyah? Karena sholat ini yakni berisi bacaan surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Kinten-kinten kula jenengan kongang mboten nih ibu-ibu. Jadi le maca yakni Al-Fatihah kemudian membaca Al-Ikhlas sampai 1000 kali dalam rentang jumlah 100 rakaat. Jadi salat menika pinten 100 rakaat, di mana setiap rakaat membaca 10 kali surat Al-Ikhlas setelah surat Al-Fatihah. Jadi nek saben-saben rakaat menika anggenipun maca Al-Ikhlas menika ping 10, niki dipingake nggih dipingke 100 rakaat, berarti 10 ping 100 niku gunggung kepruke dadi 1000 Al-Ikhlas. Dan ini perlu kita coba sampaikan agar kula panjenengan menika nate mangertos menika. Walaupun nanti kita akan coba lihat bagaimana tashih para ulama ketika mendapatkan yakni penjelasan ini. Jemaah sekalian, ternyata salat ini dikerjakan, ditindakkan rikala manjing ten bulan Sya'ban, lebih-lebih pada pertengahan malam bulan Sya'ban, atau orang sering mengatakan dengan nisfu Sya'ban. Niki bahasan pun telesih ngoten niku, bahasan ditingali dicoba untuk dikaji, ditelesih, diteliti, dikaji ngoten. Ternyata hadisipun panci wonten Bapak Ibu. Hadisipun saking sahabat Ali bin Abi Thalib. Niki saking Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya, di mana Kanjeng Nabi nate dawuh, Nabi bersabda, "Man shalla mi'ata rak'atin fi lailatin nisfi min Sya'ban yaqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil Kitabi wa qul huwallahu ahad asyara marrat." Iki nek mboten wonten terjemahke pirsa Pak niki maknane. Pripun Bu? Nabi mensabdakan, man shalla mi'ata rak'atin, barang siapa yang mengerjakan sholat sebanyak 100 rakaat. Jadi nindakaken sholat pinten 100 rakaat fi lailatin nisfi, pada malam nisfu Sya'ban, yaqra'u fi kulli rak'atin, di mana membaca pada tiap-tiap rakaatnya bi Fatihatil Kitabi, dengan surat Al-Fatihah, wa qul huwallahu ahad, dan membaca qul huwallahu ahad asyara marat, sebanyak 10 kali. Jadi bar maca Fatihah rampung, lajeng maca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Niki maca qul huwallah jumlahe ping pinten Pak? Ping 10. Jadi jumlah 100 rakaat, saben rakaat maca Al-Fatihah banjur qul huwallah niku diwaca ping 10. Sehingga mangke gunggung kepruk totale, gunggung jangkepe niku padha kalih maca 1000 surat Al-Fatihah.
ikhlas. Pripun Pak? Gantung mboten niki? Nggih mboten. Kula yakin niki dhewe urung tau nindakake to niki. Dereng. Kula nggih dereng niki. Ya ora tau nglakoni Bu niki. Babar blas malahan. Qala Nabi sallallahu kemudian Nabi kita bersabda, "Ya Ali, wahai Ali." Niki pancen hadis niku napa? Kanjeng Nabi dawuh datang Sayyidina Ali. "Ya Ali, duh Ali, ma min abdin yusalli hadhihi." Tiadalah seorang hamba yang mengerjakan salat ini illa qadallahu azza wa jalla lahu kulla hajatin, kecuali Allah akan mengabulkan segenap hajat yang dia hajatkan. Nah niki nek panci kula jeneng lampahi luar biasa. Dadi niki nek dilampahi Pak, saben-saben hajat kula jenengan ajeng dikabulake dening Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan salat alfiyah. Ya, dan ini kita belum pernah melaksanakan. Niki ajeng nindakake mboten Pak niki kula. Kira-kira niki ibu-ibu. Wantun niki nglakoni 100 rakaat, saben-saben rakaat menika Al-Fatihah plus kulluhu diwaca ping 10. Lha kok ping 100 rakaat wong nglakoni traweh nawung pinten Pak? 11. Kadang wis sambate ngaruwara. Iki satami panjangan iki macane surat iki mboten. Lha namung 11 lho Bu. Nggih mboten. Niki 100 Pak. Ternyata waqala Ibnul Jauzi, kata Imam Ibnul Jauzi, wa hadza al haditsu maudhu'un. Hadis ini ialah hadis palsu. Alhamdulillah. Ngoten ta? Kula pun matur ta ora to nglakoni itu alhamdulillah, syukur bagi panci ora genah ora kenal iki lho Pak. Kenapa? Hadise panci hadis palsu. Ya, milane kula matur wau ten ngajengan kok urung tahu krungu hadis sing bangsa ngoten niki. Kenapa? Memang hadisnya tidak ada asalnya. Ya, estunipun jemaah sekalian, kalau kita kembali pada kaidah di manhaj tarjih menika yang digunakan untuk pedoman yakni akidah dan amaliyah ibadah, tentunya harus hadis yang makbulah. Niki nek babakan ibadah mahdhah nggih, ibadah atau akidah. Niki nek namung untuk apa? Untuk fadhil amal saja, untuk pemotivasi, maka ya yang lemah masih diperkenankan. Ini kan terakhir ketika ada munas tarjih di Kalongan Pak, kalau nggih nderek menika teng Kalongan niku. Tapi hadis sing lemah ora kena kanggo landasan akidah kali ibadah yang tanpa ada topangan hadis yang asal sahih menika lho. Niki maka itulah jemaah sekalian makaitan kalih yakni hadis yang kita sampaikan tadi, hadis yakni salat al-fiyah. Ternyata hadisnya memang tidaklah sahih. Niki nek sahih nggih monggo nggih, nek sahih nggih kudu dilampahi ning ya abote ra karo nang kudu 100 pinten Bu? 100 rakaat. Nah niki lho. Dadi ngoten niku. Jamaah sekalian. Lajeng napa ingkang kedah kita tindakaken ari kalane ya ketika kita sekalian masuk di bulan Sya'ban, apa amaliyah ya yang disyariatkan? Ada amal yang masyru' ya, masyru' itu yang disyariatkan. Napa sing pun syariataken rikala manjing ten wulan Sya'ban. Nah, kemarin di pertemuan yang telah lalu kula pun ngaturke masalah bulan Rajab nggih. Kalau masih ingat lho, Mbak. Pada sekitar sebulan lebih yang lalu ya. Nggih. Menika bulan Rajab lagi masuk ke Sya'ban. Yang pertama, Bapak Ibu, keutamaan di bulan Sya'ban ya, amal yang bisa kita laksanakan yang pertama memperbanyak puasa sunnah. Jadi ngadah-ngadake siam sunnah ini termasuk hal yang masyru'.
menika. Apa landasannya? Hadis saking Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini hadisnya di Imam Bukhari dan Muslim, Bapak Ibu. Aisyah mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallam istiqmala syama syahrin qattun illa Ramadan. Niki sing ngendika Siti Aisyah. Aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah SAW beliau menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali hanya di bulan Ramadan. Aisyah mboten nate mresani nggih, ora tau ningali Kanjeng Nabi siam sing sesasi natas kejaba namung ten sasi Ramadan. Maka jelas pada hadis ini tentunya nek wonten tiyang menika Bapak Ibu ana sing poso kok nganti tahun-tahun, maka tentunya cengkah dengan teladan Kanjeng Nabi. Kalau gadah rencang rikala ten pesantren ten pondok rumiyin nika 3 tahun nglakoni poso, Pak. Pinten Bu? 3 tahun. 3 tahun niku poso ora poso ben taun namung 5 dina. Hanya 5 hari. Niku turahe poso kabeh niku mung 5. Siji tanggal 1 Syawal Idul Fitri. Lajeng tanggal 10 Dzulhijjah Idul Adha. Lajeng hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi mung 5 dina niku ora poso. Kabeh poso kabeh niku nganti dangune 3 tahun. Sebab arep nampa ijazah amaliyah khusus Pak niku. Dening Mbah Yai Cung, kowe kudu poso 3 tahun, engko tak ijazahi amaliyah khusus. Nah, niki teng pondok ngoten niku nggih modele. Ya, tapi kita kembali bahwa dengan nas ini menunjukkan Nabi mboten nate siam sing jangkep sesasi atas kejaba namung ten sasi Ramadan. Bahkan di nas yang lain nika ten hadis Muslim Nabi menegaskan, monggo pun napa pun cermati, Nabi dawuh la soma man somal abada. Bahkan diwangsuli ping kalih menika la soma man somal abada. Tidak dipandang puasa orang yang puasa selama-lamanya. Jadi kados ora poso Pak. Napa? Karena selama-lamanya dia berpuasa. Maka kata Nabi tegasih la soma man somal abada. Ya, la soma tidak ada puasa, ora dianggap poso man bagi orang soma yang berpuasa abada selama-lamanya. Maka malah mboten dipandang sae nek kula jenengan kok bendina poso terus ora poso namung 5 dina kala wau. Kemudian kata Aisyah menika wa ma ra'aituhu aktsaru siyaman minhu illa fi Sya'bana. Dan aku tidak melihat Kanjeng Nabi yang berpuasa yang lebih banyak dibanding puasa di bulan Sya'ban. Niki panci radi kathah menawi Sya'ban anggenipun kiyambake nika nindakake siam. Ya menika. Inilah yang berkenaan dengan amal yang dimasyru'kan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tentunya ada kaitan dengan puasa Ramadan yang kemarin, di mana bagi yang belum selesai untuk mengqadha puasa, maka di bulan Sya'ban lah waktu untuk menggenapi. Nggih, matur suwun. Jadi nek wonten sing durung jangkep anggone nyaur, maka di bulan Sya'ban inilah kemudian termasuk waktu untuk melengkapi kangge jangkepi anggen kula jenengan nika nindakaken siam yang terhutang menika. Apa landasannya Bapak Ibu? Landasanipun hadis saking Aisyah. Ini bisa dilihat nanti di Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Aisyah mengatakan kana yakunu alayya saumu min Ramadhana. Adalah aku mempunyai hutang di bulan Ramadan.
Ya maklum karena piyantun sering ya mesti gadah utang. Karena yakunu alayya saumu, adalah bagiku ada hutang puasa min Ramadan, di bulan Ramadan. Ya Aisyah punya hutang puasa Pak niku. Famastata'u an aqdhiya illa fi Sya'bana asyughla min Rasulillah SAW. Dan tiadalah aku mampu untuk mengqadhunya kecuali di bulan Sya'ban. Karena apa? Asyughla, karena saya tersibukkan untuk yakni berkhidmat atau membantu kepada Rasulullah SAW. Menika Pak. Ini Aisyah karena napa nggih garwa Kanjeng Nabi mendampingi Rasul pada perjuangan, ya mendampingi Kanjeng Nabi untuk apa? Untuk kesehariannya. Maka sampai kemudian beliau tersibukkan pramila anggonipun nyaur menika saged tenten sasi Sya'ban. Maka yang namanya nyaur poso memang waktunya yakni wasik nggih, bisa langsung pasca Ramadan selesai langsung disaur saya Pak. Bisa, atau mungkin di bulan yang lain. Nah, lajeng mentok menika Sya'ban kudu sampun di sahur. Ya nek wonten kok wonten Ibu nggih, ana sing manjing Ramadan kok urung nyaur. Nggih wonten. Maka apa? Dia tetap harus menghitung puasa yang telah diutang itu untuk di sahur tetap walaupun Ramadan telah terlewatkan. Ada pertanyaan yang menanyakan, Pak, apakah ketika orang belum lunas hutang Ramadan, kemudian masuk Ramadan tahun depannya, lantas dia ketika menyor harus dilipat gandakan jumlahnya? Maka tidak. Terus nggih. Misalkan Ramadan kalau wingi, ibu-ibu gak ada utang nggih, 7 nggih nggih. Kemarin Pak, napa para bapak sing gerah gak ada utang 3 nggih. Misalkan niki ajeng manjing Ramadan ternyata belum disaur. Rung rampung Pak. Babar belas masuk Ramadan ternyata utang yang kemarin masih belum dilunasi. Apakah nanti ketika dia mengqadha kemudian dilipat gandakan jumlahnya, atau mungkin ditambah dengan fidyah? Nah, kaul yang lebih rajih pada bahasan kita adalah cukup dia menyaur mengqadha seperti jumlah yang terhutang tanpa menambah dengan membayar fidyah. Tetapi hendaklah dia bertaubat karena tahawunan takasulan, karena rada ngendi-endi, rada ngremehke seakan rada malas kanggone nyaur bersegera. Maka cukup dia menghitung jumlahnya bungi padha nggih, dihitung mawon ning mangke ya dikandheni taubat dateng Allah. Menika mboten sah, lajeng ora perlu kula jenengan mangke menambah dengan berfidyah ngoten niku. Kemudian yang ketiga untuk amaliyah di bulan Sya'ban adalah yang ketiga, hendaklah menghindari puasa di hari Syak. Napa niku? Hari yang dikatakan Yaumus Syak, hari ragu. Apakah hari itu masih di bulan Sya'ban atau sudah masuk di bulan Ramadan? Niku sing aran hari Syak. Menika sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ya contoh insyaallah Ramadan tahun ini jatuh harinya hari Rabu pun tanggal 18 Februari insyaallah. Kemudian ada orang yang tidak pernah berpuasa sunnah, maka yang bersangkutan kemudian jujuk sehari sebelum Ramadan dia puasa Pak. Rehning mangke Rebu siam Ramadan nggih. Rebu nggih Bu nggih. Rebu tanggal 18 Januari nika matepatan 1 Ramadan. Rebune Ramadan lajeng jujuk dina Selasa kiyambake sengaja poso. Nah, bagi yang tidak biasa puasa sunnah maka dilarang berpuasa sehari sebelum Ramadan. Sebab menika mlebet kategori Yaumus Syak, hari yang masih diragukan apakah masih di Sya'ban atau sudah masuk bulan Ramadan.
Kejawi nek tiyang menika biasa puasa sunnah, contoh biasa poso Daud Bapak Ibu. Sehari puasa. Sehari berbuka. Nggih. Sedina poso, sedina ora poso. Terus nah pas jatahe poso kok dumadaan tibane dina Selasa. Maka tidak masalah. Ini bagi yang biasa puasa sunnah. Ning nek mboten biasa puasa sunnah, maka jangan berpuasa di hari yang dikatakan hari syak. Lajeng napa landasanipun Bapak Ibu nika hadis ten kitab Sunan An-Nasa'i. Menika bisa dilihat pada kitab Sunan Nasa'i. Nabi kita mensabdakan, "Man shoma ayyam masyaqi faqad asa Abul Qasimi sallallahu. Man shoma ayyam masyaqi, barang siapa yang berpuasa di hari-hari yang masih disangsikan, maka sungguh dia telah berbuat durhaka kepada Abul Qasim. Ya, sallam. Nabi kita sallam. Karena Nabi memang beliau kunyahnya adalah Abul Qasim. Jadi inilah yang menjadikan landasan kula panjenengan menika dilarang nggih pun awisi menika poso sehari sebelum jatuhnya puasa Ramadan. Terkecuali yang biasa puasa sunnah maka la ba'sa bihi, tidaklah mengapa dan tentunya dibolehkan dan menjadi hal yang tetap mendapatkan pahala bagi yang biasa puasa sunnah. Ning ora biasa aja pisan-pisan kula jenengan nika nyengaja manjing sedina menika lajeng poso kangge napa kangge memulai sebelum tekani bulan Ramadan. Itulah jemaah sekalian amaliyah yang berada pada bulan Sya'ban. Maka paling boten 3 menika, 1 puasa sunnah diperbanyak, ini termasuk satu yang dianjurkan. Yang kedua, bagi yang belum nyaur puasa maka hendaklah diselesaikan di bulan ini, Sya'ban ini. Kemudian yang ketiga, berhati-hati jangan sampai puasa sehari sebelum masuknya bulan Ramadan. Jemaah sekalian, itulah yang berkaitan dengan bulan Sya'ban atau bulan Ruwah. Kemudian kita akan coba yakni lanjutkan masuk ke bulan Ramadan Bapak Ibu. Oke, tentunya Ramadan ini adalah satu bulan yang kita tahu bahwa penamaannya langsung ada pada Al-Qur'an. Kalau kita lihat di Al-Qur'an ada satu ayat di Al-Baqarah, satu lanjutan dari puasa, dikatakan syahrul ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Langsung Pak, napa niku? Asmane bulan Ramadan niku langsung berada di Al-Qur'an. Nek kula jenengan lesih sasi liyane niku mboten wonten sing jenengane soreh Pak. Misalkan Muharram, napa Safar, Rabiul Awal niku mboten wonten niku. Kejaba namung bulan Ramadan. Ya menika. Kalaupun ada ya bulan haji Pak. Ning itu pun tidak soreh langsung dikatakan dengan nama Syahrul Hijjah. Tapi nek Ramadan cetha Syahrul Ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia. Maka nek wonten lafal-lafal sing Quran nika nyebataken berarti satu hal yang amat sangat luar biasa istimewa Bapak Ibu. Maka kaidah tafsir mengatakan, ini kaidah loh Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang dimaktubkan di Quran maka dia mesti perkara yang penting. Kok sampai Quran menyebutkan? Contoh paling mudah begini, Quran mengatakan wa kullu washrabu wala tusrifu. Wa kullu washrabu, makan dan minumlah. Berarti sing aran madang kalih nginum niku penting mboten Pak? Penting menika. Ini sampai Quran mengatakan makan dan minumlah. Tetapi Quran kemudian mengingatkan wala tusrifu, dan jangan berlebihan, karena watak manusia menika seneng leluwian. Apalagi orang-orang yang tidak punya orientasi akhirat, kadang donyane dipuaske.
Ya, kita lihat orang-orang barat sana kan begitu, Pak. Jadi kalau makan itu ya harus napa nggih kudu sing mewah. Ya, dengan harga yang begitu fantastis. Kenapa? Karena untuk mencapai gengsi. Nek kita kan ndak tahu makan ya napa nggih sing penting menika bisa mengenyangkan atau bisa menegakkan tulang punggung untuk kita bisa beribadah pada Allah menika. Jamaah sekalian, pada saat kalau panjenengan ajeng mlebetaken Ramadan, maka tentunya banyak para ulama atau para ahli ilmu yang mengingatkan tentunya ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Jadi kula jenengan kedah nggadahi persiapan nika sakdereng manjing ten sasi Ramadan. Walaupun nanti banyak yang perlu kita siapkan, yang paling boten nika minimal ada sekawan, nggih, minimal ada arba'atu a'adid, ada empat i'dad. Ya, i'dad itu persiapan, Bu, i'dad. Yang pertama i'dad imaniyah, yakni persiapan iman. Kok kenapa iman, Bapak Ibu? Karena Quran ketika menyebutkan Ramadan, maka ayat dimulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nika cetha nggih. Huruf nida ya lajeng tambih ya ayyuha. Ada seruan nggih, ya ayyuha wahai alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Maka yang dipanggil ialah orang-orang yang mereka punya iman. Maka apa? Di sinilah urgensi atau ahamiyatu i'dad imaniyah. Urgensi i'dad dari keiman, yakni persiapan untuk Ramadan tentunya dengan cara kita menata iman. Nek kula jenengan ningali Bapak Ibu ana tiyang kok gelem poso nggih, niku berarti ngalamat panjenengan duwe iman tanpa orang, tanpa pengawas. Ya ora diawasi satpam, tanpa sisi TV. Niku 14 jam iso tatas boten dahar boten ngunjuk dan tidak berjima dengan ya pasangan di siang Ramadan. Ini kan luar biasa. Ini ibadah yang memang luar biasa itu. Jadi tanpa pengawasan bisa tatas loh Pak, pinten 14 jam. Mungkin kalau kita yang tinggal di Khatul Istiwa, ya Khatul Istiwa atau Khatul Istiwa, itu kita rentang puasanya raca ini kok 14 jam. Ini orang-orang muslim yang di Khatul Istiwa. Khat menika batas, Pak. Batas pertengahan, Pak. Maka apa? Orang bilang dengan Khatul Istiwa, garis pertengahan bumi itu niku. Niku rentang posone namung 14 jam. Tapi di belahan yang lain yang beriklim yakni tropis subtropis ya, atau yang dekat dengan kutub, terkadang siangnya sampai 20 jam. Ya pripun nek kula jenengan kok awane nganti 20 jam. Wengine namung 4 jam lho, Pak. Niku. Ning ketika di bagian utara misalkan siangnya 20 jam, di bagian belahan bumi selatan maka siangnya hanya 4 jam. Wah niki mayar nggih. Poso kok omong 4 jam niku lho. Ya, jadi subuh tekan maghrib niku namung 4 jam. Ini masih ada pergantian matahari, Pak. Ya menika. Tapi di kutub persis maka apa? Siangnya setengah tahun, malam setengah tahun. Yuk pripun niku. Nah, inilah pentingnya istihad para ulama. Menika. Maka ada para ulama yang mereka sampai berdebat ya, sampai bermunadzarah bagaimana solusi untuk muslimin yang tinggal di daerah kutub, yang mana siangnya setengah tahun. Niki awane mboten padang jinglang pun namung remeng niku lho. Lajeng wengi setengah tahun. Ora stres Pak niku. Ya pripun niku lek netepke posone? Maka ulama mengatakan diiktibarkan dengan patokan kota Mekah. Jadi mangke ndeleng jadwal ini apa? Melu kota Mekah. Ini kaul yang pertama. Yang kedua mengatakan diiktibarkan dengan negeri yang terdekat, yang mana ada waktu siang dan malam. Mungkin kalau di kutub utara atau selatan, ya mungkin di daerah 2 ini, maka lihat negeri yang paling dekat dengan kutub, misalnya di daerah katakan Siberia, Pak, utara itu
Jarak kutub niku maka yang terdekat dengan daerah itu mana kan begitu untuk menetapkan waktu siang dan malam. Sebab bingung kok malam setengah tahun, awan setengah tahun niku lho. Nah, itulah yang namanya orang muslim tetap harus beribadah tahun niku. Maka dilihat pada kondisi negeri yang paling dekat dengan kutub tadi itu. Tentunya jemaah sekalian, ketika mereka punya iman maka akan dengan mudah bisa berpuasa. Lajeng napa Bapak Ibu, persiapan yang berupa iman ini tentunya yang pertama adalah senantiasa menjaga ibadah sholat. Jadi iman bakal istiqrar ya, bakal tumanjem Pak. Ya mustaqirah begitu dengan cara apa? Tentunya menjaga sholat. Syukur diperbanyak dengan yang sunnah dan nafilah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Ini bisa menguatkan iman jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga, zikrullah, senantiasa ingat kepada Allah. Ada gue yang sakit nguatake iman, yon jogo salat, gelem maca Al-Quran. Nggih paling mboten sedina aja nganti kok Quran mboten diwaos. Nek ora sempat subuh ya mangke maghrib Pak nggih. Syukur Syukur dua tempat ya, bar subuh bar maghrib. Syukur bagi setiap waktu pas Allah maca Al-Quran. Ya kadang-kadang kita nggak sempat karena alasannya terlalu banyak kesibukan. Napa nggih? Nyata nih buka HP kok ora gimana niki lho. Muni Quran ora sempat darus sibuk Pak. Nek kok HP kok ngalahi Quran ya. Kulo ndeleng niku kok padha mawon ya, ora bocah nom, ya ora bocah tuwa padha nggih niku. Wah, ya Rabbi, ini HP ini memang fitnah akhir zaman yang luar biasa. Nah, menika. Jadi ya sama Pak, ini. Ya, jadi itu menjadi penghalang untuk kita bisa lebih konsentrasi. Ya nilai plusnya banyak nggih HP ini, tapi nilai minusnya juga tidak kalah banyak. Ya, bahkan lebih banyak lagi. Ya menikah, bahkan kiai-kiai yang masih ada sekarang sing rada kuno nggih Pak nggih. Mereka enggak tahu HP Pak. Ya, kenapa? Karena memang fokus pada kitab kayak itu. Enggak paham HP itu kiai. Ya walaupun kemudian kalau Kiai Muhammadiyah tentunya ingat ngoten nggih, tetap kudu update nggih kalau kita. Tapi banyak kiai pesantren Bu, sampai hari ini orang nyekel HP. Tapi ya memang secara hati bening betul Pak. Walaupun kemajuan info mungkin kurang ya, tapi secara basirohnya kuat. Ya bangun malamnya kuat, maca Qurannya kuat, ngendikane nek ngendika berbobot. Kenapa? Karena jauh dari macam ini. Nah menika. Nek kita yang sering bendina nyekel ngeten nggih, dongane ngobos kok nggih. Ora langsung tes niku lho. Tapi para kiai yang luar biasa zuhud dan juga wirai dan ikhtiyat, maka kadang-kadang ngendikane senajan sithik ning begitu tumanjem ten mana sing diajak ngendikan. Menika. Tiga nggih, siji salat, loro Quran, telu zikir. Yang kedua aidat jasadiyah, awisihiyah, persiapan kesehatan fisik dan jasmani. Ini juga perlu disiapkan karena Ramadan hampir menjelang. Dengan cara yang pertama tidak begadang di waktu malam atau bersegera istirahat di waktu malam. Nabi pun nyontohke nek sampun rampung ngisaan, Nabi kondur lajeng sare Pak. Kejaba wonten tamu ya, nampa tamu nek mboten nggih sare Bu. Mangke lewungu rada gasik ya, jam 3, setengah 3 sudah bangun. Yang kedua, membiasakan bangun sebelum subuh. Ini ternyata dahsyat Pak untuk kesehatan. Yang ketiga, termasuk menjaga pola konsumsi, pola makan. Ini perlu dijaga. Yang ketiga, menjaga pola istirahat. Orang sekarang dengan banyak mungkin kerjaan atau kesibukan yang tidak begitu tidak begitu ritmenya
rutin, nah kadang-kadang malah lengasuh menika jadi terkendala. Kemudian yang ketiga i'dad doa, yakni persiapan berupa doa pada Allah agar bisa meningi sasi Ramadan. Ini penting untuk doa, Pak. Napa nyuwun niku lho. Ya, nyuwun saged metuhi sasi Ramadan. Ada doa yang biasa dilantunkan walaupun ternyata secara riwayat memang kurang kuat Bapak Ibu. Ning memang itu ada hadisnya itu. Ya, napa niku? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nah, ini ada doanya, Pak. Ya, nek hanya melantunkan boleh saja, tapi jangan diyakini itu sahih ngoten niku. Yang terakhir jemaah sekalian kita tutup nanti karena desa nggih. Yang terakhir i'dad ilmiah, yakni persiapan ilmu. Ya, tentunya setiap Ramadan kita bersyukur banyak pengajian-pengajian jelang Ramadan untuk persiapan ilmu masalah Ramadan. Ini penting untuk disiapkan karena dengan ilmu akan menjadi landasan yang kuat untuk kita melewati sebulan atas untuk ibadah-ibadah Ramadan. Tentunya ilmu Ramadan bisa kita gapai dengan cara taklim Bapak Ibu, dan sekarang sudah banyak kemudahan luar biasa. Ya, buku sekian banyak tersedia, buku loh Bu, ajeng maca bab Ramadan. Bahkan browsing juga begitu mudahnya, bahkan langsung live YouTube juga ada. Maka Allah berikan kita di zaman yang semuanya serba mudah untuk ilmu. Neng kadang yang jadi kontraproduksi itu apa? Di era yang ilmu itu mudah, neng kadang kita nggak bisa alim, betul nggih? Kiai dulu Pak, kiai mbiyen, kiai kuno riyen, ilmu tidak segampang sekarang, tetapi mereka bisa alim. Kenapa? Karena ilmu dia resapi betul, Pak. Niku lho. Zaman biyen niku nek kiai kuno lho Bu, cekelane kitab Safiyah niku lho, Pak. Apa kitab takrib nggih, iso ngalim niku lho. Zaman biyen, tapi sekarang kok malah kadang tidak ya. Kenapa? Karena kendalanya tadi itu kurang begitu meresapi ilmu untuk dihayati. Ngoten nggih, itulah beberapa persiapan yang perlu kita siapkan ketika nanti kita akan masuk di bulan Ramadan. Kuatkan iman, tingkatkan kesehatan badan, bermunajat untuk bisa masuk di Ramadan, dan terakhir tentunya tambah ilmu masalah ibadah yang berkaitan dengan masalah ibadah Ramadan. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan karena sudah manjing waktu Isya. Saya kira karena Isya'nya sudah begitu malam Pak nggih, sehingga kita sekalian tutup Pak Udi ya. Napa diteruskan? Betul tak? Oh ngoten. Oh ya. Nanti kita tambah sedikit Pak ya. Monggo saya ngersake. Alhamdulillah, kita lanjutkan Bapak Ibu untuk tambahan sedikit, yakni kita akan coba kaji berkenaan dengan i'dad ilmiah ini, fikih ringkas bab Ramadan. Ini ringkas Pak, ringkas dan apa yang paling pokok-pokok. Yang pertama rukun puasa, ruknus shiyam, hanya dua rukunnya itu. Satu, niat sebelum masuk fajar, karena Ramadan kan puasa wajib ya. Niat sebelum masuk fajar. Yang kedua, meninggalkan segenap pembatal puasa. Ini rukun dari puasa Ramadan. Apakah pembatal puasa Bapak Ibu? Ya, apa yang membatalkan? Yang membatalkan ittifaq ulama ada 3. Menika ingkang pun sepakati bahkan ijma. Yang pertama al-aklu, makan. Yang kedua asyurbu, minum. Yang ketiga al-jima'u, yakni bersenggama di siang hari Ramadan. Maka 3 ini Pak Ibu pembatalnya: makan, minum, dan bersenggama atau ngempali garwane di siang Ramadan.
ketika ada orang yang di siang Ramadan ternyata kumpul kalih garwane, maka puasa yang batal dan dia wajib mengqadha. Mengqadha, Pak. Di samping qadha wajib dengan berkifarat, bayar denda, Pak Ibu. Apa niku? Yang pertama, membebaskan seorang budak kalau tidak mampu. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Boten nangsal kok pedhot nggih. Yang ketiga adalah memberikan makan pada 60 fakir miskin. Ini selain mengqadha puasa yang dirusakkan dengan bersenggama, maka dia wajib berkifarat tadi itu. Yang ketiga, hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Jadi ini kok mboten batal, Pak, nek ditindaki. Apa? Yang pertama makan, yang kedua minum disebabkan karena lupa. Jadi kalau makan dan minum karena lupa jelas mboten batal. Bahkan sampai kenyang pun mboten batal, Pak. Mboten. Saya pernah menyampaikan contoh di sini dan menika contoh nyata, bukan kalau ngarang nggih. Bapak Ibu, menika nyata dan menika wakil di masyarakat. Saya punya seorang saudara, Bapak Ibu, nika ten Pantura sana. Ini maaf, petani apa ya nek basa Manggung? Petani tun. Bisa nggih? Ini petani pekerja keras, Bapak Ibu. Anaknya 5, semuanya sekolah selesai semuanya. Ya, ini petani luar biasa ini. Tidak pernah libur ke sawah itu, Pak. Bahkan awal Ramadan kiyambake tetap ning sawah. Menika hari pertama Ramadan langsung sawah itu bar subuhan itu. Ya, pulang dari sawah kemudian masuk ke rumah, ke dapur, langsung ngambil ceret terus diglonggong itu. Ya, lalu makan sak piring munjung, sayur terong kali tempe garet, rambung terus ngombe teh anget, glegean kipas-kipas kemot lho. Ramadan iki kiye ngoten. Berarti alhamdulillah. Itu yang cerita langsung beliaunya, Pak. Wah, aku jan oleh kanugrahan le. Piye lek kok. Lah madang kok ya kok ngono enake basan ramu kok kelingan Ramadan kiye ngoten niku. Alhamdulillah. Apa? Fa in lama amahullahu wa saqahu. Sebab Allah yang berikan dia makan dan minum. Kan kata Nabi napa niku? Man akala au syariba atau man nasiya fa akala au syariba wa huwa shaimun. Barang siapa dalam kondisi lupa dia makan atau minum padahal dia puasa, Pak, falyutimma shaumahu, adalah dia menyempurnakan puasanya sebab Allah yang berikan dia makan dan minum. Maka nek makan minum karena lupa tentunya puasanya tidak batal. Pun demikian kalau ada, maaf, kalau ada loh, Pak, siang hari ngumpuli garwane kok lali, Pak, ibu-ibu, tetap puasanya sah, Pak. Nek lali loh, Pak, ning apa ono? Masa kan wonten niku masalah itu. Kalau nggak yakin nek wonten, mosok lali kok bareng-bareng toh? Ora mungkin, Pak. Maka kan cocok toh di sini kok. Nabi ketika dawuh bab menika namung mengatakan ya man nasiya fa akala au syariba. Mboten lajeng ngendika man nasiya fa akala au syariba au jama'a zaujatahu. Mboten, Pak. Kenapa? Karena sing aran mangan ngombe nek lali mungkin, ning sing aran kumpul kok lali ora mungkin, Pak. Nek nglali nggih mboten buruk berarti niku. Masya Allah. Maka nek lali ora mboten batal, Bapak Ibu. Ya tapi ya ndak ada kalau kumpul kok lali nggih. Nek dahar ngunjuk lupa mungkin. Yang keempat, hal yang tidak membatalkan puasa. Niki estu, Pak, ora batal niku. Napa? Yang pertama, bersikat gigi di siang Ramadan. Bahkan baik itu pagi ya siang, sore, tetap ketika akan mengerjakan sholat maka sunnah bersugi, bersiwak, ya gosok gigi masih disunahkan. Maka puasa orang masalah sikatan, betul apa-apa. Yang kedua, mandi saat kondisi panas.
Ya kondisi panas wados grujukan saka dhuwur tekan ngisor ngoten niku ora masalah. Ya, ini bukan menjadi perusak puasa. Termasuk tidak membatalkan puasa ketika Ramadan seseorang suntik, injeksi suntik Pak Ki. Termasuk menggunakan obat pereda pernafasan, ya pelega pernafasan, termasuk obat tetes mata, tetes hidung tidak membatalkan puasa. Kalau infus ya cetok batal puasa nih. Infus, kenapa? Karena infus pengganti makanan. Kalau nggak batal ya enak toh Pak. Yang main nyekel infus tadi niku ora batal. Masya Allah. Ini luar biasa. Infus batal, tapi kalau hanya suntik biasa mboten batal. Yang kelima, orang yang tidak boleh berpuasa. Ini malah dilarang nggih. Nek poso dosa menika sinten? Yang pertama al-ha ya. Sinten Pak? Ya ini apa? Wanita yang haid, al-haid, kemudian an-nafsa, wanita yang sedang kondisi nifas. Ini dilarang berpuasa dan nanti mengganti di hari yang lain dengan mengqadha puasa. Yang keenam, orang yang boleh tidak berpuasa, ini boleh Pak hukumnya, kena. Dan mengganti di hari yang lain berupa puasa. Siapa? Orang yang sakit, ya marid, yang masih bisa diharapkan sembuhnya. Yang kedua, al-musafir, yakni seorang yang sedang musafir. Ya, orang yang musafir boleh tidak berpuasa, dan bahkan kalau kondisi menekan betul ya lebih utama dibatalkan puasanya untuk diganti di hari yang lain. Yang ketujuh, orang yang boleh tidak puasa, ini boleh niki, dan dia cukup berfidyah cara mengqadhonya. Jadi mboten siam mangke le ngodho nika fidyah kemawon Bapak Ibu, mboten puasa. Ngodhone sinten? Yang pertama syekhun kabir, seorang yang telah tua renta. Ya, orang yang tua renta. Mungkin kata kita sering disampaikan dengan istilah S3, ngoten nggih, S3. Sampun sepuh sanget. Bukan dokter niku Pak, S3 menika. Yang kedua, maradun musminun, orang yang sakit menaun. La yurja buruhu, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ini cukup berfidyah kemawon Bu. Yang ketiga, alhamlu atau alhamilu, orang yang sedang hamil. Jadi wong sing bobot ngandut ya, ngandung niku cukup fidyah kemawon. Yang keempat adalah al-murdi'u, orang yang sedang menyusui. Maka orang yang hamil lan nusoni nek ora poso cukup fidyah mawon. Inilah kemudian pada agama kita. Ya memang kalau dipikir-pikir leres Pak. Contoh nggih, tahun niki hamil ora poso 30 dina to. Tahun ngarep isih nyusoni ora poso 30 dina, pinten Pak niku? Swidak to? Tahun depannya hamil lagi. Nggih mboten? 90 depannya isih nusoni 120. Lah niki diwehi sing gampang ora gelem malah. Anu Pak kula nyong ora mahram nek fidyah loh. Ini bukan kemareman Pak, ini aturan yang dibolehkan. Kok kenapa ada aturan yang boleh kok malah ra kersa pripun niku? Ya niki kemudahan. Ya, fidyah saja sekali fidyah menika 6 hingga 9 on ibu-ibu. Ora akeh nggih namung niku Pak, fidyah menika. Sakmut niku ukuran 6 hingga 9 ons. Nek sing dijangkepi sak kilo malah alhamdulillah menika. Yang terakhir paling pungkasan Bapak Ibu, amal apa yang diutamakan, yang dipandang utama ketika bulan Ramadan? Ini green desainnya ada 4 Bapak Ibu. Nggih namung 4 niku. Siji as-shadaqatu shadaqah. Nggih, sedekah wae. Yang kedua tilawatul Quran, darus Quran. Yang ketiga qiyamul lail, salat dalu.
Atau at-tarawih, salat tarawih. Yang keempat al-i'tikaf fi akhiri Ramadan, i'tikaf di akhir bulan Ramadan. Itulah grand desain utama di bulan Ramadan. Sedekah, darus Quran, salat malam, lajeng i'tikaf di akhir Ramadan. Nah, menika beberapa amal yang bisa kita ayahi, kita lambai sasi Ramadan. Insyaallah tidak lama akan kita jumpai bulan Ramadan. Dan kalau kita kembali pada putusan Tarjih Muhammadiyah Pusat, insyaallah akan jatuh di tanggal 18 Januari 2026, harinya hari Rabu Pon. Ngoten nggih. Demikian, ada salah kurang dalam menyampaikan materi karena begitu banyaknya yang kita bahas sehingga agak malam. Pripun Bu? Waalaikumsalam. Monggo, pertanyaan. Nggih, monggo. Zikir khusus. Apakah ada zikir mahsusah di bulan Sya'ban? Tidak ada. Zikir loh Bu ya, tidak ada. Intinya ketika bulan Sya'ban ini ya, baik Rajab, Sya'ban, Ramadan, maka apa? Karena dekat dengan Ramadan, intinya ada satu anjuran untuk meningkatkan intensitas beramal. Ini naik khusus mboten wonten, khusus napa nggih? Mungkin zikir napa ndak ada. Jadi tidak ada zikir khusus. Mboten wonten, Pak. Termasuk sholat khusus ya ndak ada. Termasuk amaliyah khusus yang ndak ada. Maka amaliyah yang kita laksanakan ya tadi itu. Ketika Sya'ban maka syukur bagi bisa puasa sunnah diperbanyak. Yang kedua, yang belum rampung utang Ramadan ya segera ditunaikan. Hanya itu. Nek zikir khusus maka kita belum menjumpai penjelasan yang jelas masalah itu. Ning memang tidak ada satu amal khusus di bulan Sya'ban berkait dengan masalah zikir. Ngoten nggih. Yang lain cekap Pak nggih. Pak Ampri, Pak Ampri. Mohon derajat hadis yang mengatakan bahwa Allah akan turun dan akan mengampuni seluruh umat muslim ketika mereka tidak musyrik dan tidak mengutus silaturahim. Iya. Berkait dengan hadis itu Pak, itu kan hadis masalah malam nisfu Sya'ban ya itu ya. Ulama berbeda pandangan Pak. Ya, sebagian mengatakan hadisnya ialah lemah. Contohnya Syekh Qardawi yang mengatakan hadisnya lemah sisi ini. Tapi Syekh Albani menguatkan Pak malahan. Saya baca itu Syekh Albani menguatkan itu malahan. Jadi intinya apa? Ada ikhtilaf para ulama masalah yakni malam nisfu Sya'ban, termasuk hadis tadi itu. Ya menikah tidak ada kesepakatan para ahli hadis tentang tasihnya. Ya, maka karena itu ada perbedaan, mesti ada dua sisi yang nanti berlainan toh Pak. Yang satu tidak menganjurkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban toh. Tapi yang lain mengatakan wah ini sahih, kemudian menghidupkan. Nah, kalau tarjih secara keputusan tentunya tidak ada satu anjuran yang langsung berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban karena hadisnya condong pada ketidakkuatan Pak di sisi itu. Walaupun terkadang ulama berbeda pandangan masalah tasih hadis tadi itu. Neng hadisnya ada itu Pak, memang ada itu. Ada, tapi ulama berbeda pandangan masalah derajat kesahihanipun. Ngerti lagi. Jadi karena ada perbedaan maka pasti dua sikap ya. Ono sing ngadani malam nisfu Sya'ban, ono sing mboten. Maka kalau tarjih piyambak kita belum mendapatkan anjuran untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban karena hadisnya dipandang tidaklah kuat dari sisi derajat kesahihanipun. Maka nggih, masih ada. Monggo Pak Hudi. Terkait dengan syariat memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, kadarnya itu seberapa? Apakah bisa hampir 1 bulan penuh dikurangi 2 hari menjelang atau di akhir bulan Sya'ban? Jadi misalkan bulan Sya'ban 30 hari, berarti yang 28 hari itu digunakan untuk puasa sunnah. Ya. Di sini untuk prakteknya memang tidak sepakat
ulama apa? Kalau di mazhab Syafi'i setelah masuk di tanggal pertengahan Sya'ban sudah tidak boleh berpuasa lagi bagi yang tidak biasa puasa sunnah, Pak. Jadi misalkan ya, kados kula jenengan misalkan lho Bu, tidak biasa Daud napa Senin Kamis nggih, Yaumul Bid misalkan, tidak biasa, Pak. Lajeng meniatkan untuk puasa di bulan Sya'ban, maka maksimal hanya sampai pertengahan bulan Sya'ban. Ini di mazhab Imam Syafi'i begitu. Menika. Tapi kalau Tarjih tidak memberikan satu batasan, Pak. Ya, Tarjih mengatakan puasa sunnah di Sya'ban itu disunahkan memang. Tapi alangkah baiknya dengan puasa yang memang ada langsung nas yang khusus, misalkan apa? Puasa Daud, puasa Senin, Kamis. Ngoten niku, Pak. Ini solusinya ngoten niku nek Tarjih itu. Ya, dan tidak membatasi kapan akhirnya. Yang terpenting jangan puasa di hari yang disangsikan tadi itu. Ini resmi loh Pak, Tarjih di fatwa TJA-nya begitu. Jadi kalau orang yang ingin berpuasa di bulan Sya'ban diperbanyak silahkan, ya paling tidak dengan cara berpuasa Daud tadi itu, dan menghindari jangan sampai berpuasa sehari 2 hari di bulan Sya'ban tadi itu bagi yang tidak biasa untuk berpuasa sunnah di hari sebelumnya misalkan. Menikah kan kadang ada Pak, orang nggak biasa Senin Kamis, nggak biasa Daud ya, ning sengaja Daud di bulan Sya'ban saja, maka apa? Hindari hari terakhir sebelum Ramadan. Kenapa? Karena tidak melazimkan dia puasa sunnah sebelum bulan itu. Tapi nek biasa ya nggak Daud terus, ya biasa puasa Senin Kamis, maka apa? Ora masalah ketika masuk di 1 hari sebelum Ramadan. Ngoten Pak Budi. Jadi kalau ingin lebih hati-hati tadi itu ya, intinya apa? Bagi yang tidak biasa berpuasa sunnah ya jangan sampai mendekati Ramadan masih berpuasa, gitu aja. Demikian saya kira yang bisa kita sampaikan. Semoga yang kita bahas Allah berikan manfaat dan juga pencerahan dan berkah untuk kita memasuki Ramadan di tahun ini insyaallah. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Moga Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.